Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja di video kali ini aku mau meng-compare antara Infinix Note 50 versus Xiaomi Redmi Note 14. Buat kalian yang lagi ada kebimbangan beli yang mana ataupun buat kalian yang pengen cari tahu aja HP ini tuh keduanya bedanya sejauh apa gitu. Dan kira-kira HP ini kalau dibeli worth it yang mana sih? Mengingat kedua HP ini harganya bisa dibilang mirip banget. Waktu video ini dibuat, Infinix Note 50 harganya di 2,6 juta, RAM-nya 8 GB, internal 256 GB. Sedangkan Xiaomi Redmi Note 14 harganya di 2,2 juta untuk RAM 8 GB, internal 128, dan untuk internal 256 GB-nya harganya di 2,5 juta. Jadi untuk RAM dan internal yang sama, 8/256, harganya cuma beda 100.000. Bedanya sejauh apa? Lebih pilih yang mana? Langsung aja kita mulai, guys. Oke, yang pertama pada bagian desain dan bodinya. Kalau ngomongin desain dan body, sebenarnya tiap orang seleranya masing-masing ya. Tapi dari pendapatku simpel aja di sini, desainnya sepertinya lebih bagus di Infinix Note 50. Karena di sini punya model kamera yang lebih unik aja menurut aku dibanding Xiaomi Redmi Note 14 yang cuman kayak boba agak 3 kayak gini dan kayak niru-niru iPhone gitu guys, boba 3. Dan kalau Infinix ini agak mengkotak segi 6 gini menurut aku lebih unik dan punya ciri khas gitu. Terus Infinix pada bagian frame-nya juga keren karena sudah dari bahan metal nih. Kalau si Redmi masih dari bahan plastik. Jadi kelihatan lebih premium aja di Infinix apalagi ada garis-garis antena kayak gini. Ini tuh looks-nya atau tampilannya kayak jadi HP mewah gitu guys. Terus Infinix bodinya lebih tipis di 7,6 milimeter, sedangkan Xiaomi ini di 8,2 mm. Jadi lebih tipis, lebih keren tampilannya, guys. Selanjutnya yang kedua pada bagian layarnya. Kalau ngomongin layar, kedua HP ini udah sama-sama ya punya fingerprint di layar. Karena keduanya udah sama-sama layar AMOLED. Cuman di sini langsung kelihatan ya kalau Infinix itu layarnya lebih tipis bezelnya dan juga lebih simetris apalagi yang bawah nih. Kalau Redmi ini masih tebal. Jadi jelas ya tampilannya lebih mewah si Infinix. Terus ukurannya juga lebih gede di Infinix yaitu 6,7 inci, kalau di Redmi cuma 6,6 inch. Refresh rate layarnya juga lebih tinggi di Infinix bisa sampai 144 Hz, sedangkan di Redmi ini masih 120 Hz aja. Tapi Redmi Note 14 ini punya kelebihan di bagian perlindungan layarnya karena sudah Corning Gorilla Glass 5, tentunya lebih tahan terhadap goresan-goresan. Sedangkan untuk brightness atau kecerahan layarnya di sini sebenarnya ada perbedaan. Infinix bisa sampai 1300 nits dan si Redmi bisa sampai 1800 nits. Cuman dalam prakteknya di sini aku pakai di bawah terik matahari, kelihatannya sih bisa dibilang mirip-mirip ya. Ini udah aku maksimalin brightness-nya. Memang sedikit lebih mantep lah untuk warna putihnya di Redmi. Jadi lebih terang dikit, tapi dikit banget kalau dilihat sekilas ya sebenarnya mirip-mirip aja nih. Selanjutnya yang ketiga pada bagian kameranya. Di sini kamera belakang resolusinya berbeda. Kalau Redmi bisa sampai 108 megapiksel, kalau si Infinix cuman 50 megapiksel, tapi Infinix sudah punya fitur OIS, Optical Image Stabilizer. Sedangkan untuk kamera depannya lebih tinggi juga di Redmi yaitu bisa sampai 20 megapiksel, kalau di Infinix cuman 13 megapiksel. Di sini sama-sama ngejepret pakai resolusi tertingginya, memang kelihatan ya, kalau 108 MP di Redmi kelihatan fotonya lebih detail, lebih tajam, kayak lebih fokus aja gitu. Infinix kelihatan lah kalah detailnya di sini. Terus pada bagian warnanya, aku ngerasanya juga si Redmi itu lebih ke natural, mirip kondisi aslinya. Kalau di Infinix cenderung agak kadang-kadang saturasi sama kontrasnya berlebihan. Terus fotonya juga lebih terang di Redmi ya. Di sini kelihatan mode malamnya udah sama-sama aku pakai. Kalau Redmi gambarnya kelihatan lebih terang dan juga efek 108 MP-nya kerasa ya, lebih tajam. Kalau di Infinix lagi-lagi ya, fotonya menurut aku cenderung ke saturasi sama kurang terang, tapi lebih ke natural kondisi malam hari ya seperti ini, nggak terang-terang banget. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, Redmi Note udah 20 megapiksel, memang kelihatan gambarnya lagi-lagi lebih tajam, detailnya lebih kerasa gitu. Kalau Infinix detailnya masih cukup halus gitu, kurang kurang fokus gitu. Terus juga karakter gambarnya lagi-lagi menurut aku lebih natural di Redmi Note 14 ya. Kalau Infinix ini warnanya kadang-kadang terlalu berlebihan atau terlalu cerah gitu.
sama kontrasnya kadang-kadang kurang oke, jadi foto mukanya kadang kelihatan agak kucel gitu. Tapi untuk foto di malam hari, ini malah kebalikannya. Di Infinix kelihatan lebih detail, lebih tajam gitu, dan juga di beberapa kondisi efek AI-nya itu berfungsi, guys. Padahal di sini aku cuman pakai mode auto, tapi Infinix kelihatan ya gambarnya lebih terang gitu di bagian mukanya. Kalau di Redmi natural, tapi cenderung agak kusem di sini, sama fotonya terlalu mulus, kurang detail, sama kontrasnya kayak kurang ngisi, jadi gambarnya terlalu flat. Meskipun kadang-kadang Infinix juga berlebihan pada bagian warnanya, kadang-kadang terlalu kemerahan. Sedangkan Redmi Note ini selfie-nya lumayan rawan kena flare cahaya gitu, jadi ada garisnya, kalau Infinix tidak. Sedangkan perekaman videonya untuk secara resolusi lebih tinggi di Infinix bisa sampai 2K, 30 fps, 1080p, 60 fps. Kalau di Redmi mentok di 1080p, 60 fps saja, nggak bisa 2K. Tapi di sini aku cobainnya di resolusi yang sama ya, 1080p, 30 fps buat ngetes karena di resolusi ini keduanya sama-sama bisa ngaktifin stabilisasi. Untuk hasilnya menurut aku Infinix lebih stabil ya, mungkin karena berkat OIS-nya jadi gambarnya kelihatan lebih smooth aja. Kalau di Redmi kadang-kadang waktu geser-geser atau jalan lumayan kerasa hentakannya, tapi tetap stabil. Cuman dari segi ketajaman gambar menurut aku lebih tajam di Redmi ya guys, mungkin 108 MP-nya kerasa lebih detail nih, kalau Infinix kalah tajam. Kalau dari segi warna sih bisa dibilang sama-sama ya, kondisinya cukup natural gitu. Sedangkan untuk kamera depannya di sini kelihatan ya angle-nya lebih oke di Redmi lebih luas, jadi nangkepnya lebih lebar gitu. Kalau Infinix terbatas kayak agak nge-crop. Terus Redmi Note juga gambarnya lebih tajam, fokusnya kayak lebih oke ke muka gitu. Terus pada bagian dynamic range-nya juga lebih bagus di Redmi, jadi pada bagian muka dan background langitnya lebih kelihatan. Kalau Infinix cenderung agak ke flat warnanya, di bagian langit kelihatan agak pucat. Selanjutnya yang keempat pada bagian performanya, di sini untuk chipset ada perbedaan tapi saudaraan nih guys. Kalau Infinix Note 50 udah dari MediaTek Helio G100 sedangkan Redmi Note 14 di Helio G99 Ultra. Jadi memang chipsetnya lebih baru di Infinix ya karena generasi penerus dari Helio G99. Kalau dari chip performanya di sini untuk skor Antutunya kok bisa dibilang agak aneh guys. Aku udah nyobain 2 kali, lebih tinggi terus di Redmi Note 14, di sini kelihatan 440 ribuan, kalau di Infinix di 429 ribuan. Sebelumnya aku udah nyobain juga dan memang lebih tinggi di Redmi Note, aneh banget, Helio G100 malah kalah gitu. Kalau buat main game di sini ada perbedaan sedikit di Mobile Legends, grafisnya lebih tinggi di Infinix bisa Ultra Ultra, sedangkan di Redmi mentok di Super Ultra. Jadi pengalaman main gamenya lebih enak untuk Mobile Legends di Infinix ya. Kalau keduanya sih buat main di rata kanan udah sama-sama mulus sih guys yang aku rasakan. Terus untuk main PUBG settingan grafisnya sama aja, kemampuan maksimalnya di Smooth Ultra atau HD High. Untuk main lagi-lagi udah lancar aja, kedua HP ini udah aku review sebelumnya juga, untuk performa memang bagus buat main game kayak PUBG ini lancar apalagi udah punya sensor gyroscope yang sama-sama keduanya udah hardware. Jadi kalau dipakai itu nggak delay-delay. Terus kalau buat main Genshin Impact juga lagi-lagi ya, kemampuan grafisnya yang aku rasakan memang sama aja di grafis rendah atau terendah di 30 fps saja. Kalau dimainin di 45 fps, keduanya sama-sama lumayan berat. Tapi masih bisa jalan, tapi nggak enak guys, kayak patah-patah gitu untuk main yang lama. Jadi enaknya kalau Genshin tetap aja di grafis terendah di 30 fps. Jadi secara performa aku ngelihatnya kedua HP ini tuh mirip-mirip aja ya, secara spek memang lebih tinggi di Infinix, tapi rasanya tuh mirip aja. Cuman kalau buat main game memang lebih rasanya lebih enak di Infinix karena Infinix itu layarnya lebih gede. Jadi buat main game tentunya lebih luas tuh dilihat. Apalagi Infinix juga punya fitur yang lumayan membantu buat main game, yaitu bypass charging yang lumayan kepake waktu main game posisi baterai rendah gitu. Kalau di Redmi nggak punya, guys. Selanjutnya yang kelima pada bagian speakernya. Untuk speaker, kedua HP ini sama-sama ya stereo di bagian bawah sama di bagian atas. Cuman di sini Infinix sudah kolaborasi sama JBL, sedangkan Redmi ya masih stereo aja standar, nggak ada collab-collaban. Dan untuk kualitasnya yang aku dengerin memang rasanya lebih bagus di Infinix, guys. Sebenarnya udah sama-sama bagus ya, suaranya juga sama-sama keras, cuman Infinix rasanya menurut aku tuh suaranya lebih menggelegar
jadi lebih rame. Kalau Redmi suaranya sebenarnya keras, cuman kayak nyaring aja gitu guys, bass-nya kurang kerasa. Nah, dari bass kerasa Infinix, kayak lebih ada gitu. Terus suaranya juga berasa lebih bulat di Infinix, lebih ada power-nya gitu. Kalau di Redmi kayak cuman ya udah keras nyaring aja gitu. Kalian bisa lihatlah sampelnya berikut ini. Selanjutnya yang keenam pada bagian baterai dan charging-nya. Untuk baterai, keduanya ada perbedaan guys. Infinix hanya di 5200 mAh, sedangkan Redmi Note 14 di 5500 mAh. Beda 300 mah dan ternyata lumayan kerasa untuk penggunaanku ya. Untuk nonton YouTube 30 menit, Infinix kurangnya 4%, sedangkan Redmi cuman 3%. Terus buat scrolling-scrolling sosmed, TikTok, Instagram, Facebook 30 menit, Infinix kurangnya 5%, sedangkan Redmi cuman 4%. Terus buat main game Mobile Legends, Infinix 30 menit kurangnya 7%, sedangkan Redmi cuman 6%. Dari percobaan barusan memang kerasa ya, kalau Redmi ya per aplikasi aja kerasa tuh hemat 1% tiap 30 menit, lumayan. Jadi baterainya memang lebih awet di Redmi Note 14. Terus pada bagian charging-nya di sini sayangnya lebih kencang di Infinix yaitu bisa sampai 45 watt sedangkan Redmi hanya di 33 watt aja. Untuk durasi ngecasnya memang rasanya nggak beda banget guys. Aku ngecas sama-sama dari baterai 10% sampai 100%, Infinix butuh waktu 1 jam 16 menit, sedangkan Redmi butuh waktu 1 jam 19 menit. Cuman beda 3 menit aja, tapi tetap lebih kenceng di Infinix. Mungkin bedanya dikit karena waktu ngecas kan kadang-kadang kondisi HP itu beda-beda. Namanya arus tuh kadang-kadang nggak selalu 45 watt, yang 45 watt terus. Kadang-kadang naik turun, sedangkan Redmi juga sama. 33 watt mungkin ya kadang ngegas, kadang turun. Intinya memang lebih kencang di Infinix, tapi yang aku rasakan bedanya nggak jauh gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir yang ketujuh pada bagian fitur-fiturnya. Kalau ngomongin fitur di sini memang ya, kedua HP ini lumayan kerasa bedanya. Infinix sudah support wireless charging, bahkan udah dikasih charger bawaan. Dan ini kepakai banget buat keseharian kayak lagi males tuh colok-colok ngecas, kita bisa pakai charger yang tempel-tempel kayak gini. Terus ini juga bisa ngecas perangkat lain yang support wireless charging. Baik itu kayak perangkat TWS ataupun HP juga bisa. Nih aku liatin HP ini bisa ngecas iPhone ya guys ya, keren banget. Sedangkan Redmi nggak punya fitur wireless charging. Tapi Redmi punya fitur receh yang lumayan keren yaitu jack audio ya. Sedangkan di Infinix tidak punya jack audio guys. Tapi Infinix punya fitur yang lumayan keren yaitu pencahayaan halo aktif nih di bagian backdoor-nya bisa nyala-nyala sebentar aku setting dulu. Tuh, bisa nyala-nyala kayak gini dan ini bisa dipakai juga buat LED notifikasi. Kalau si Redmi tidak punya. Tapi fitur selanjutnya Xiaomi punya, Infinix nggak punya, yaitu slot buat nambahin memori eksternal. Kalian bisa lihat Redmi sudah ada karena slotnya ini hybrid, punya ya, punya Nini. Kalau si Infinix nggak punya slot memori, jadi cuman slot buat naro SIM card aja. Kalau fitur yang lainnya bisa dibilang mirip-mirip sama-sama punya guys, kayak sensor Air Blaster udah sama-sama punya nih. Terus kayak fingerprint di layar udah sama-sama punya. Terus pada bagian IP rating, tahan air kayak gitu, cipratan air juga masih sama-sama punya. IP64 sama IP54 yang intinya sama aja ya, yang semburan air bukan yang masuk air gitu. Terus keduanya sama-sama sudah punya NFC. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa aku sharing sama kalian versus antara Infinix Note 50 versus Xiaomi Redmi Note 14. Jadi kalau ditanya lebih worth it yang mana buat dibeli berdasarkan spek memang lebih unggul di Infinix Note 50 ya, karena dengan harga yang mirip aja, tapi kelebihannya memang lebih banyak di sini. Desainnya lebih keren, punya layar yang lebih cakep juga dengan bezel yang tipisnya gitu. Speaker stereonya juga menurut aku lebih mantep karena udah join sama JBL mungkin. Performanya sih sama-sama aja, tapi buat main game lebih enak karena layarnya lebih gede sama ada bypass charging.
Terus charging-nya sendiri juga lebih kenceng sama fitur-fiturnya lumayan keren kayak wireless charging nih. Tapi Redmi Note 14 juga punya kelebihannya sendiri dibanding Infinix Note 50, kayak kameranya lebih bagus buat foto-foto ataupun video. Untuk layarnya udah Corning Gorilla Glass 5, tentunya buat dipakai harian nggak khawatir-khawatir banget waktu jatuh ataupun kena goresan. Terus baterainya lebih awet, 5500 mAh tuh. Terus masih adanya jack audio. Beberapa orang kayaknya masih butuh banget fitur kayak gini sama ada slot naruh memori tambahan. Ya, kalau menurut aku memang lebih banyak kelebihannya di Infinix, tapi lagi-lagi namanya beli HP itu sesuaiin aja sama kebutuhan. Kalau kalian memang butuhnya lebih cenderung ke Redmi Note 14, ya beli Redmi Note 14 aja. Kalau menurut aku kayak gitu, kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tulis aja di kolom komentar. Videonya sekian aja dulu dan bye-bye guys.